Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, ini menarik begitu ya. Kalau memang benar ya agar Prabowo tidak dibayang-bayangi oleh seorang Jokowi, ya gunakan hak angket begitu kan. Ini legislator PKB yakin Gerindra bakal ikut dukung hak angket. Lama-lama gerah dibayangin sosok Jokowi. Maka kalau ini benar-benar terjadi begitu kan ya, ada ancaman besar kepada seorang Jokowi di situ. Bahkan seorang partai Golkar bisa saja terjadi ya bisa bergabung hak angket kalau semisal Jokowi ingin merebut ya ketua umum Golkar, merebut menjadi ketua umum Golkar di situ begitu. Seorang Prabowo ya bisa partai Gerindra untuk bisa menggunakan hak angket atau bisa bergabung dengan Partai Nasdem, PKS, terus kemudian PKB, PDIP yang menggaungkan hak angket, boleh ya untuk bisa bergabung ke situ agar tidak ada bayang-bayangan seorang Jokowi di situ begitu. Artinya apa? Artinya Prabowo biar tidak dicegal oleh seorang Jokowi, kan punya kekuatan juga hari ini begitu kan. Ya, rupanya ini kalau memang benar begitu kan ya, kalau memang ini benar ya, Gerindra kalau ingin bergabung kepada hak angket ini menjadi ancaman besar kepada seorang Jokowi di situ begitu. Sehingga Jokowi lagi tidak berkutik begitu. Bagaimana mungkin kalau Gerindra misalnya melakukan hak angket, Jokowi tidak bisa berkutik. Tetapi kalau tidak menggunakan hak angket di situ begitu, tidak setuju terkait dengan hak angket, maka seorang Jokowi bisa saja ya gampanglah untuk memerintahkan seorang Prabowo, bisa saja sana sini diperintah sana sini bisa begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya bahwa apa yang terjadi selama ini begitu kan ya. Rupanya seorang Prabowo dan bahkan orang-orang Jokowi di situ begitu sudah menyodorkan nama-nama untuk menjadi siapa yang menjadi menteri di sekeliling seorang Prabowo di situ. Katanya juga disebutkan ada Pratikno, ada Bahlil begitu orang-orang Jokowi yang kemudian bisa mengontrol dan bisa menjaga si Gibran. Ya, kita lihat saja. Ini PKB sebut hak angket penting untuk partai pengusung Prabowo ya lepas dari bayangan seorang Jokowi. Hak angket itu menunggu arahan ketua umum partai masing-masing bukan arahan dari masyarakat yang demo di depan DPR. Ya, secara secara power ya, secara kekuatan desakan-desakan seperti itu kan kepada ketua umum partai. Tapi kalau Gerindra, Golkar misalnya ya ketumnya ingin di kudeta misalnya begitu kan ya, ingin merampas partai Golkar ya, dan bahkan cerita sekarang ini banyak bahwa seorang Jokowi akan menduduki Golkar katanya begitu kan, ketua umum Golkar. Tapi dengan seperti ini ya bukan tidak mungkin mereka harus menggaungkan hak angket begitu sebagai bentuk perlawanan. Sama dengan Gerindra, kalau seorang Prabowo, seorang Jokowi ya begitu kan ya masih berada di genggaman seorang kalau seorang Prabowo masih ada genggaman dari tangan Pak Jokowi begitu kan ya, maka bukan tidak mungkin hak angket itu harus digaungkan begitu sebagai bentuk perlawanan juga kepada Jokowi di situ begitu kan. Kalau Jokowi diseret ke pengadilan, wah sepanjang ini urusannya begitu kan ya, sangat panjang di situ. Maka banyak sekali komentar-komentar netizen. Ya benar toh, nggak angket jalan yang untung kubu biru juga ya. Jadi kambing hitamnya 01 dan 03. Kurang baik apa coba 01 dan 03. Ini banyak alasan, banyak sekali komentar-komentar dari netizen. Tapi bagi kami adalah bagus narasi-narasi seperti itu begitu kan ya. Karena dampaknya katanya ya kalau Jokowi diberi leluasa, diberi kekuatan mereka begitu kan, diberikan kesempatan apa-apa diberi kesempatan oleh Prabowo, artinya seorang Prabowo kan bisa didekati oleh seorang Jokowi di situ begitu. Maka saya pribadi bukan tidak suka kepada Prabowo begitu. Saya pendukung Prabowo 2 kali di situ begitu kan. Tapi sayang kalau masih terjebak dengan pola-pola seperti itu. Jadi mulai dari 01, 03 mereka menggema, mendiskualifikasi seorang Gibran di situ begitu. Legislator PKB yakin Gerindra bakal ikut dukungan hak angket. Lama-lama gerah dibayangin sosok seorang Jokowi.
Bahkan Wakil Ketua Komisi 2 ya DPR RI fraksi PKB Yanwar Prihatin menilai dukungan dengan wacana hak angket akan semakin dari fraksi ya semakin dari fraksi lainnya di DPR RI. Ya bahkan segitu meyakinkan partai yang mendukung Prabowo Subianto turut mendukung menggulirkan hak angket. Selain PDIP, PKB, PKS, Nasdem ya hak angket ya sangat terbuka untuk didukung oleh fraksi-fraksi lainnya. Mulai dari DPR ya. Hal ini terjadi karena terdapat kesamaan pandangan tentang pentingnya hak angket untuk meluruskan simpang siur penyelenggara pemilu di 2024, kata Yanwar. Bahkan ya mereka mengatakan bahwa tanpa sebab Yanwar memiliki keyakinan tersebut, menurutnya setiap partai politik mulai menghitung eksistensi masing-masing dalam pemerintahan yang baru pasca pemilu di 2024. Semua punya kepentingan soal ini, artinya setiap parpol bisa mengambil sisi ya tertentu dari pihak angket untuk kepentingan-kepentingan masing-masing di situ. Pertama, ia menyebutkan Partai Gerindra menurutnya sangat membutuhkan legitimasi yang lebih kuat lagi untuk kepemimpinan seorang Prabowo Gibran jika sudah dilantik sebagai pemenang Pilpres 2024. Jalan satu-satunya ya seorang Jokowi bisa diadili di situ begitu kan ya. Maka kekuatan dari seorang capres di situ, seorang cawapres di itu kan sama dengan Kiai Ma'ruf Amin posisi mereka begitu. Maka kalau Jokowi punya kasus besar misalnya diseret ke pengadilan, mereka tidak kuat lagi, tidak kuat untuk mengatur-ngatur dari seorang Prabowo. Nah, ini mulai mulai digugat ya kepada MK bagaimana mendiskualifikasi seorang Gibran di situ. Saya kira kekuatan mereka sangat super begitu. Dan luar biasa begitu, karena satu sisi finansial juga oke, yang lain juga oke, mungkin bukan tidak bisa begitu kan, tapi agak 50-50 lah. Mereka tentu berkeinginan agar Prabowo Subianto bisa lebih kuat dan mandiri dalam mengambil ya keputusan sebagai presiden. Tidak dibayang-bayangi oleh sosok Jokowi terus-menerus begitu kan. Tidak disodorkan oleh kepentingan ini, kepentingan itu dan sebagainya. Biar seorang seorang Prabowo bekerja terus di situ. Kemudian Golkar, kata dia juga bisa mengambil manfaat dari hak angket ini ya untuk kepentingan konsolidasi partainya ke dalam secara bebas. Dengan tambahnya kursi di DPR yang signifikan, dukungan Golkar kepada hak angket akan menambah daya tawarnya dalam bernegosiasi dengan Prabowo dan bahkan dengan Jokowi sendiri. Tak terkecuali jika dia Demokrat dan juga PAN, menurutnya Demokrat akan punya hitungan sendiri jika akhirnya mendukung hak angket. Demokrat menurutnya membutuhkan kekuatan yang lebih kuat untuk lebih diperhitungkan dan konstelasi pasca Pilpres. Apalagi PAN menurutnya sangat membutuhkan sesuatu keadaan di mana partai tersebut ya ingin bebas, ya lebih bebas, mandiri dan leluasa berkiprah ke depan. Terakhir P3 pun ya katanya kemungkinan tak mau kehilangan momentum dengan hak angket karena berharap gugatan di MK bisa berhasil meloloskan partainya ke DPR agar tembus ambang batas 4 parlemen ya. Jadi saya kira kalau sudah seperti ini bukan tidak mungkin yang saya katakan tadi bahwa partai-partai yang lain sebagai partai pengusung di situ begitu kan bisa berkiprah dan mendukung hak angket di situ. Agar apa? Agar bayang-bayangan dari seorang Jokowi di situ begitu kan ya tidak bisa mengatur-ngatur seorang Prabowo. Kan seharusnya seperti itu begitu. Ya wajar karena ini dunia politik begitu kan ya, ada pro dan ada kontra. Mungkin ya saya katakan bahwa kalau semuanya menggunakan hak angket seperti PAN, seperti yang lain, wah Jokowi bisa ketar-ketir. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe ke YouTube dari Podcast Rakyat ini.